Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20 sampai ke-24. 1 Samuel 10 ayatnya yang 20 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-20 sampai ke-24. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri ini tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah pemilihan Saul. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ketika kita kemarin memilih presiden dan sebentar lagi kita akan memilih pemilihan secara serentak. Tetapi kita mau lihat bagaimana kita ketika waktu ada pemilihan presiden yang telah terpilih, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang menurut sebagian besar orang itu adalah pemimpin yang mampu memimpin dan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang terpilih itu belum tentu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dalam pemilihan kita tahu, ada yang memilih yang kelompok A, ada juga dari pihak lain yang menyuarakan kelompok B. Atau sebagian yang lain memilih untuk golput gitu, tidak memilih yang A atau yang B. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pemilihan raja yang pertama bagi bangsa Israel ini juga ada berbagai macam respon yang muncul dari bangsa Israel ini. Meskipun permintaan bangsa Israel akan seorang raja itu merupakan sebuah sikap penolakan terhadap Allah sebagai raja mereka, namun Allah tetap mengizinkan supaya mereka memiliki raja. Allah mewujudkan keinginan mereka, sehingga Allah memilih seorang raja bagi mereka, yaitu Saul. Kemudian Saul dinobatkan oleh Samuel sebagai raja Israel. Pada awal pemilihannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Saul menunjukkan sikap yang rendah hati. Ia menyadari bahwa dirinya itu berasal dari suku yang terkecil dari bangsa Israel. Dari antara semua suku bangsa Israel, sukunya adalah suku yang paling kecil. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dia berasal dari suku yang kecil, Saul tetap taat kepada Tuhan. Pemilihan dan penobatan Saul ini mendapatkan beragam respon dari bangsa Israel. Di antaranya itu ada orang yang bersorak gembira, dan mungkin ada juga yang rela mengabdi, ada juga yang rela melakukan apa saja untuk mendukung Raja Saul ini. Tetapi di lain sisi ada juga orang-orang yang tidak menyukai Saul menjadi seorang raja memimpin bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi respon Saul terhadap orang-orang yang
tidak menyukai dia, yang berseberangan dengan dia, yang Saul lakukan adalah ia berpura-pura tuli. Saul tidak menghiraukan hinaan-hinaan tersebut. Tetapi yang Saul lakukan adalah ia mau fokus pada panggilan Allah baginya, yaitu menjadi raja bagi bangsa Israel. Sehingga di sini Saul terus menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ia menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya sebagai seorang raja dan mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan mengarahkan Saul kemana, Saul mengikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pada hari ini, dalam melayani di gereja maupun di dalam bekerja, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita mungkin menghadapi hal yang serupa. Ketika kita dipilih untuk menjadi pemimpin, baik itu di gereja maupun di tempat kita bekerja, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak mendukung dan bahkan terang-terangan menolak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus tetap berfokus kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita terpanggil menjadi pekerja di dalam tempat pekerja kita, menjadi pekerja yang baik, maka kita harus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jika Tuhan memanggil kita untuk pelayanan di gereja, biarlah kita berfokus kepada panggilan Tuhan supaya kita dapat melayani dengan baik. Karena yang perlu kita sadari adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tetapi yang terpenting adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan dan kita taat kepada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah setiap kita terus maju melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan di dalam bidang apapun di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Biarlah Engkau menolong setiap kami ya Bapa, setiap kami yang terpanggil di dalam pelayanan di gereja ya Bapa. Biarlah Engkau menolong setiap kami ketika ada orang-orang ataupun hal-hal di luar sana yang membuat kami menjadi tidak fokus ya Bapa, yang berusaha untuk membuat kami tidak fokus di dalam pelayanan kami. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami supaya kami dapat diberi hati yang setia, kami diberikan keteguhan di dalam pelayanan kami, supaya setiap kami tidak mudah menjadi putus asa dan mundur ketika kami menghadapi pertentangan dari orang lain. Demikian juga setiap kami ya Tuhan yang dipanggil di dalam pekerjaan kami, biarlah setiap kami ya Bapa, kami tidak mudah untuk digoyangkan, kami tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mudah dipengaruhi dengan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan setiap kami ya Bapa. Biarlah kami tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita juga bersyukur ada dua orang saudara dan saudari kita yang hari ini berulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Sukatmin Raharjo dan juga Akyuta Yuka Darmawan. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa dalam surga, mengucap syukur ya Bapa untuk Bapak Sukatmin yang pada hari ini berulang tahun ya Bapa, bertambah 1 tahun. Biarlah Engkau yang menolong di dalam bertambahnya usianya, supaya dapat juga bertumbuh imannya bersama-sama dengan kami di gereja GKT Banyuwangi ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong di dalam kesehatannya, Engkau yang menolong di dalam keluarganya ya Bapa, supaya di dalam pekerjaan mereka dapat sungguh mencukupi apa yang mereka butuhkan. Biarlah ya Bapa, mereka juga dapat merasakan bagaimana cinta kasih-Mu hadir di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami ya Bapa, ada Acuta yang sedang berulang tahun ya Bapa. Biarlah melalui bertambahnya usianya ya Bapa,
Biarlah dapat semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, dapat semakin menjadi anak yang semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya ya Bapa, di dalam segala kesehatan dan kecukupan ekonominya ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong supaya dapat terus mencukupi apa yang mereka butuhkan di dalam keluarga mereka ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga mereka ya Bapa. Biarlah setiap keluarga mereka dapat menghidupi bagaimana cinta kasih di dalam keluarga, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.